Jurien Timber luar biasa. Fans Arsenal tak lagi ingat Ben White. Lee Dixon sebut Bukayo Saka bisa masuk ke semua era tim Arsenal. Pesaing silih berganti, cuma Arsenal yang konsisten sejauh ini. Arsenal bertemu dengan agen Kenan Yildiz. Unbeaten di kandang, apakah Arsenal bisa menang mudah kontra Bayern Munich? Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jurien Timber luar biasa. Fans Arsenal tak lagi ingat Ben White. Micah Richards menilai salah satu bintang terbesar pada laga melawan Tottenham justru Jurien Timber yang tampil solid dalam 12 penampilan beruntun di liga musim ini. Timber tampil nyaris tanpa celah di sisi kanan pertahanan, sukses meredam Wilson Odegard sepanjang pertandingan. Tak hanya kuat bertahan, Timber juga menyumbang assist untuk gol kedua Eze, memperlihatkan kontribusinya di dua fase permainan. Timber kini menjadi salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar starter bersama Gabriel Magalhaes, Declan Rice, dan Bukayo Saka. Kebangkitan Timber juga berdampak langsung pada situasi Ben White. Bek Inggris itu yang sebelumnya selalu menjadi pilihan utama Mikel Arteta, kini hanya mencatat satu penampilan Premier League musim ini akibat kombinasi cedera. Menurut Richards, perubahan besar di lini belakang Arsenal membuat nama Ben White seolah tertutupi. Orang-orang tak lagi menyebut Ben White karena Timber begitu luar biasa, ujar Richards dalam podcast The Rest is Football. Lee Dixon sebut Bukayo Saka bisa masuk ke semua era tim Arsenal. Lee Dixon yang bermain 14 tahun di Highbury dan memenangkan 4 gelar liga, menilai kualitas Bukayo Saka sudah berada pada level tertinggi. Dalam wawancaranya bersama Hatters, Dixon menyebutkan bahwa meski ia pernah bermain dengan para winger kelas dunia, Saka tetap layak masuk ke tim manapun yang pernah ia bela. Saya rasa Saka bisa masuk tim manapun, kata Dixon. Kami dulu punya Mark Overmars, Ray Parlour, Robert Pires. Para winger hebat, tapi kualitas Saka luar biasa, ditambah angkanya yang mengesankan. Dixon juga ditanya mengenai pemain Arsenal masa kini yang paling ingin ia ajak bermain bersama, dan tanpa ragu, ia menyebut nama Saka. Saya ingin bermain dengannya. Hubungannya dengan Ben White dulu sangat bagus. Mereka punya kombinasi kecil, umpan-umpan pendek yang membuat pekerjaan fullback jauh lebih mudah. Menurut Dixon, Saka bukan hanya mematikan dalam menyerang, tetapi juga pekerja keras yang tidak segan membantu bertahan ketika dibutuhkan. Dia pekerja yang mau turun membantu defensif. Dia pasti masuk di tim manapun yang saya bela. Tanpa harus menggeser siapapun, kualitasnya cukup untuk membuatnya layak dipilih. Pesaing silih berganti, cuma Arsenal yang konsisten sejauh ini. 12 pekan berlalu, Arsenal masih tampil konsisten dan memimpin klasemen sementara Liga Inggris. Sementara para pesaingnya di papan atas silih berganti. Tanda juara musim ini, sejak pekan kedua Arsenal tak pernah terlempar dari 3 besar. Bahkan berada di puncak klasemen selama 7 pekan terakhir. Mereka juga baru saja menang 4-1 atas Tottenham Hotspur pada Minggu 23 November 2025 lalu, membuat mereka kini telah mengumpulkan 29 poin. Pesaing terdekat mereka adalah Chelsea yang memiliki 23 poin usai menekuk Burnley 2-0 pada Sabtu kemarin. Namun mereka adalah penghuni baru karena Manchester City yang berada di sana sejak awal November turun ke posisi 3 karena kalah 1-2 dari Newcastle United. Pergeseran posisi yang cepat ini menandakan susahnya tim-tim Premier League untuk tampil konsisten, tapi Arsenal bisa melakukannya. Bahkan mereka memiliki kemenangan sebanyak 9, kekalahan paling sedikit 1, dan selisih gol terbesar plus 18 sejauh ini. Manajer Mikel Arteta menyadari timnya bermain cukup konsisten sejauh ini, meski belum sempurna. Kami main sangat baik, kami sangat konsisten, itu saja, ujar pelatih asal Spanyol itu usai mengalahkan Spurs dikutip situs resmi klub. Arsenal bertemu dengan agen Kenan Yildiz.
Arsenal dikabarkan melakukan pertemuan dengan agen ternama Jorge Mendes di Turin, Italia. Pembicaraan tersebut berfokus pada kesempatan merekrut gelandang seorang milik Juventus, Kenan Yildiz, yang sedang naik daun berkat performanya di Serie A. Pemain timnas Turki keturunan Jerman ini tengah menjadi perhatian berkat performanya yang mengesankan di Juventus. Menurut laporan Call of Sight, Yildiz juga menjadi target Manchester United dan Chelsea. Namun, meningkatnya ketertarikan dari Arsenal membuat The Gunners muncul sebagai pesaing dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Juventus diyakini tidak punya niat melepas Yildiz dengan mudah. Harga yang beredar berada di kisaran 90 hingga 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah hingga 2,2 triliun rupiah. Sesuai dengan kualitas dan potensi yang dimiliki pemain berusia 20 tahun itu. Arsenal dikenal memiliki pertahanan yang solid, namun mereka masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas di sektor sayap dan lini depan. Unbeaten di kandang, apakah Arsenal bisa menang mudah kontra Bayern Munich? Arsenal akan bertemu Bayern Munich di Emirates Stadium Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini akan menentukan siapa yang layak memuncaki klasemen Liga Champions. Keduanya sama-sama menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Bahkan Arsenal dan Bayern Munich juga memiliki selisih gol yang sama dengan 11 gol. Tidak hanya di Liga Champions, Arsenal dan Bayern Munich juga tampil beringas di kompetisinya masing-masing. Sehingga ini akan menjadi laga yang sangat sengit. Kiper legenda Arsenal dan Jerman Jens Lehmann sangat menantikan duel antar kedua tim ini. Namun menurutnya Arsenal memiliki sedikit keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Saya akan berada di stadion, akan menarik bagi saya untuk melihat bagaimana kedua tim tampil di momen-momen berbeda dalam pertandingan, ujar Lehmann kepada TZ Munchen yang dilansir dari Polynews. Saya mengharapkan pertandingan yang sangat ketat. Bayern Munich tampil sangat baik saat bertandang ke Paris. Tapi jika mereka ingin menekan seperti itu pada Rabu, Arsenal akan bermain sedikit berbeda. Itu akan menarik, ini adalah pertandingan kandang bagi Arsenal. Jadi saya melihat sedikit keunggulan bagi mereka. Tutupnya. Dari 9 laga kandang yang telah dijalani Arsenal, mereka hanya meraih 1 kali imbang, dengan sisanya berujung kemenangan. Terakhir, Arsenal mempermalukan rival sekota mereka, Tottenham Hotspur dengan skor 4-1 di Emirates Stadium. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!